Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pengurus, pengasuh, pembina Pondok Pesantren Miftahul Aziz, Kiai Mausul beserta seluruh para kiai, ibu nyai, para guru, para ustadz dan ustadzah, senantiasa kita doakan mudah-mudahan Allah muliakan beliau semua di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, RW, Bimas, Babinsa, Kapolsek dan Ramil yang hadir, yang mewakili, semoga dalam tugas-tugas mereka diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Para santri, mana santri? Wali-wali santri, segenap masyarakat, tamu undangan dalam rangka milad Pondok Pesantren Miftahul Aziz yang ke-23. Mudah-mudahan santri-santri semua yang lahir dari pondok ini akan menjadi insan-insan yang berguna, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang berkumpul di sini mudah-mudahan berkumpul lagi nanti di surganya Allah. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya cintai, begitu hebatnya pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya sebagai bentuk rasa cinta, rasa sayang, di mana Allah memberikan pesan yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Apa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, Bu, udah makan, Bu? Ibu beranak kucing apa beranak? Hamil, melahirkan atas izin Allah. Walaupun bapak tiap hari ngerjain ibu, ya, kalau nggak ada izin Allah tidak akan beranak. Bukan soal punya suami nggak punya suami, urusan punya anak, sampai yang nggak ada suaminya aja bisa beranak. Waduh, ayah tak di dia. Sok-sok Sunda ya. Seueur. Malah yang lama menikah belum dapat. Artinya apa?
Orang yang dititipkan oleh Allah anak keturunan itu menandakan ibu bapak amat sangat dipercaya oleh Allah sampai diberikan amanah yang besar yang tidak semua orang bisa dan punya. Saya punya kawan, banyak. Ada juga yang pengusaha, usianya udah tua, istrinya juga sudah tua, tapi sampai usia tuanya belum dapat anak, padahal uangnya banyak. Cicis, icis, acis, atos, banyak, duitnya miliaran, punya pesawat pribadi, punya rumah di pulau, punya mobil yang 25 miliar, tapi sampai usianya udah tua nggak punya anak. Coba, ini kampung apa namanya? Batu Tanjung, Batu Karut, Batu Karut. Orang Batu Karut, Karut ya, nggak salah kan? Orang Batu Karut, ada nggak di sini yang uangnya 1 triliun? 1 triliun 1000 miliar. Kalau dibeliin cilok seblak, insya Allah kita meninggal di dalam seblak. Kalau lepas 1000 miliar, meninggal barang tukang-tukang seblaknya sekalian. Helikopter, pesawat pribadi, rumah, mobil mahal, ayah, tapi anak enggak. Orang apa tadi? Batu Karut, punya duit 1 miliar juga nggak tahu ada apa enggak ini. Apalagi 1000 miliar, tapi anaknya 1 peleton. Banyak nggak anak ibu? Apalagi Masya Allah 14 kan? Dia kiai, jadi kiai, jadi nyai, jadi kori, hebat tuh beliau. Tepuk tangan. Kenapa orang dulu nggak pernah takut punya anak? Karena dia tahu, sehebat apapun orang ikhtiar, kalau belum dapat nggak bakal dapat. Sehebat apapun orang nyegah, kalau kebobolan mah kebobolan aja. Udah sih, tapi kebobolan. Padahal udah dicegah. Kebobolan. Hamil, punya anak. Sampai 14. Saya punya mertua. Bapaknya April Jasmine. 10 anaknya. Alhamdulillah semua jadi orang. Nggak ada yang jadi kuda. Itu baru dari 1 istri. Mertua saya, wih gagah, istrinya 3. Ini baru laki-laki kiai. Kompor meleduk. Saya mau belajar sama mertua saya, dilarang sama istri saya. Jangan kamu belajar sama babak. Mestinya kan babak tuh guru saya. Jangan kamu belajar. Itu ilmu yang nggak penting gitu. Aduh. Di Sukabumi ayam. Saya kaget loh. Saya pikir, tahu-tahu pas lagi saya ceramah ya, Pak Ustadz, saya iparnya Pak Ustadz. Kaget saya, ipar. Apa pernah kawin di sini gue gitu? Apa gue hilap dulu? Kok ipar? Seingat gue April paling bontot. Gue tahu kakak dan abangnya. Kok ada orang ngaku ipar gue gitu? Apa dia bilang? Dari mama yang kedua. Oh hebat juga petualangan baba ini. Top.
Allah. Ibu tuh jangan ngerasa suami saya mah takut sama, nggak ada laki-laki yang takut sama istri, tapi istri yang terlalu berani sama suami. Takut mah enggak, cuman terlalu berani dia sama lakinya. Sehingga Allah memberikan pesan. Apa pesannya? Kalau kita punya anak harus merasa khawatir karena ini amanah besar. Ini harta yang tidak bisa dinilai dengan uang. Buktinya orang punya uang banyak belum tentu punya anak. Tapi kalau kita punya uang, bisa nggak beli pesawat? Bisa nggak beli rumah? Bisa nggak beli helikopter? Bisa. Ternyata yang punya helikopter, yang punya pesawat belum tentu bisa punya anak. Makanya berat amanah ini sampai Allah pesankan jangan sampai anak kita lemah. Lemah iman, lemah ilmu, lemah akhlak. Maka kehadiran pondok pesantren Miftahul Aziz insya Allah banyak menolong ibu dan bapak dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya dalam rangka melaksanakan amanah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nggak nolong? Nih anak jangan sampai imannya lemah. Ibu bisa ngajarin anaknya. Bu, bapak punya waktu ngajarin anak. Bapak sibuk cari duit, ibu sibuk ngabisin duit. Betul nggak? Bapak gajian, ibu jalan-jalan. Nah, anak siapa yang ngurus nih? Udah taruh di pesantren Miftahul Aziz. Biarin tuh kiai-kiai dan nyai yang pada ngurusin anak-anak kita. Amin. Bayar jangan lupa. Cari duit, anak dititipin, sendal aja nitip, bayar lo. Kadang-kadang suka begitu sih. Nitip sendal aja bayar 10.000. Nitip anak, kan kiai mah ikhlas. Seikhlas-ikhlasnya kiai tetap makan nasi. Nasi masih beli. Terus belinya pakai apa? Lah duitnya dari mana? Lah tiap hari ngurusin anak ibu, ngurusin anak bapak. Gara-gara ngurusin anak ibu bapak, kiai pada nggak kerja. Kalau kiai kerja, anak lu siapa yang ngurus? Paham? Pinjam dulu 100. Jangan tuh bicara ikhlas, kesannya orang ikhlas tuh nggak makan gitu. Orang ikhlas tuh nggak bayar listrik. Orang ikhlas tuh nggak bayar air. Orang ikhlas itu nggak bayar pulsa. Enak aja. Sampai hari ini belum ada kok anggaran negara buat kiai. Bayar. Ya Bu? Adanya pesantren meringankan beban kita di akhirat. Bayaran gak sih kiai di sini? Yatim gratis. Kalau nggak yatim, nah kalau mau gratis lu yatim dulu. Masa lu demi gratis lu ngedoain bapak lu meninggal? Janda juga gratis kiai, gratis. Man yang muda dong. Nggak ada apa-apanya duit kita buat agama mah beneran. Saya dulu mondok, bapak saya tukang pisang goreng, tukang es, jualan nih kayak ibu-ibu nih nitipin es di warung-warung buat ngebiayain saya pesantren. Di pesantren orang pada jajan, pada makan pas jam istirahat. Saya di korporasi ngelayanin santri teman-teman yang pada makan, pada belanja. Tartu upahnya apa? Bakwan 1, es 1. Untuk ayah cicis.
Tapi saya harus survive. Karena bapak saya nggak mau kalau saya nggak pesantren. Mati-matian dia kerjain apa aja, yang penting anaknya pesantren. Bayaran. Tuh. Karena pada saat nanti di akhirat, di mana uang nggak laku, emas nggak ada, perak nggak ada, saat itu andai kita punya 1 triliun demi masuk ke surga, kita rela bayar tuh 1 triliun. Andai kita punya 1.000.000 kilo emas demi selamat dari neraka, pasti kita akan kasih tuh 1.000.000 kilo emas. Tapi sayang, itu udah gak berlaku. Buat masuk surga gak perlu kita ngabisin 1.000.000 kilo emas, gak perlu kita ngabisin 1 triliun sebulan. Di pesantren Miftahul Aziz berapa? Dia lupa nih, dia gak bayaran sih. Berapa? 500.000. Lu 400, ini dia 500. Tuh yang cepet kemana tuh? Oh iya, saya lupa, saya minjem 100 tadi ya. Lupa gue, maaf ya. Emang yang ngutangnya suka lupa udah. Aduh. Coba deh hitung-hitung. Sebulan 500.000, setahun berapa? 6 juta. 6 juta misalnya kali 3 tahun berapa? 18 kali 2, 36 juta bisa nyelamatin saudara dari neraka. Ya. Iya enggak? Ya. Iya dong, masa enggak sih? 36 juta mentok deh, habisin 40 juta. Itu juga nyicil sebulan sekali kan? Habis 40 juta buat anak. Bisa nyelamatin kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya udah bilang, kalau kita punya duit 1 triliun di akhirat, andai ada barter, mau selamat kamu, nih mana 1 teh, bayar tuh 1 teh demi selamat dari neraka. Tapi nggak perlu. Di dunia kita bisa mempersiapkan langkah nanti di akhirat. Kalau hitung-hitungan 500.000, mentok 6 tahun, paling 35-40 juta. Dan insya Allah selamat kita di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Bagaimana mewujudkan apa disampaikan oleh Nabi SAW? Waladun soleh yad'ulah. Bagaimana kita mewujudkan anak soleh yang ngedoain emak bapaknya? Kalau tuh anak nggak ngerti birrul walidain, kalau anak nggak paham bagaimana berbakti pada orang tua. 2021 kemarin doanya Kiai, emak saya tanggal 11 Juli meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Disusul 5 hari kemudian ayah saya meninggal dunia tanggal 16 Juli. Tapi hebatnya emak dan ayah saya, sebelum meninggal dunia dia hidup. Sudah tegang. Hah? Hidup. Iya hidup ya, lupa. Dan tumben-tumbenan meninggal. Sebelumnya nggak pernah meninggal dia. Hari itu meninggal. Pas meninggal nggak pulang lagi. Saya sebetulnya sedih, saya hibur hati aja gitu. Anak cuman 1, saya doang. Kalau kiai banyak 14. Saya anak cuman 1, bini baru 1. Makanya berasa baru terus ya. Karena bini muda itu. Coba kalau ada 2 yang di rumah jadi bini tua. Makanya istri saya nggak mau jadi tua. Saya nggak boleh kawin lagi. Ntar kalau lu kawin lagi, gue jadi tua. Kenapa disebutnya bini tua? Dia pengen muda terus. Sosorian.
Oh, horoy, horoy. Bersandar, bersandar. Update juga nih Ustazah nih, bersandar. Bayangkan, ini saya cerita soal diri saya ya, bahwa sebelum saya begini juga sama kayak adik-adik juga, mondok ya, di pesantren, suka dukanya lah tahu sendiri kayak apa. Antri panjang-panjang, kirain ayam, orek. Udah panjang antri, wih warna coklat nih, kayaknya ayam suwir nih. Pas ya orek. Orek deui, orek deui, orek apa orek? Iya, tempe kan? Nah, ada lagi ikan kobra. Itu ikan sisiknya nggak dibuang, jadi kayak kobra udah makan tuh masih sisik-sisiknya. Mana saya alamin itu, dan adik-adik ngalamin juga hari ini. Sabar, sabar ya, sayang ya, cinta ya. Sabar. Iya sayang. Au. Well, well. Aduh, untung pada pesantren Kiai. Kalau enggak, coba. Masuk rumah sakit karena COVID. Mak saya itu gula, diabetes. Makanya saya manis. Karena emaknya gula. Makanya anaknya manis, emaknya gula. Minum obat terus kan, ginjalnya hancur, cuci darah. Makanya ibu-ibu kalau disuruh suaminya cuci baju, cuci dah. Daripada cuci darah lo, mahal, sakit. Udah, suruh cuci celana, cuci. Ayo, cuci celana apa cuci darah? Cuci celana aja, datang COVID, diduga karena COVID masuk rumah sakit, udah nggak bisa tuh Bu, ya, karena orang COVID nggak boleh cuci darah. Aduh, keadaan itu memang sangat-sangat menyedihkan itu. Ya keracunan lah lama-lama karena darahnya tidak dicuci, wafat. Ayah saya udah masuk juga. Sampai pada akhirnya ada satu obat kata dokter, mudah-mudahan bisa menyelamatkan. Saya beli obat itu. Obatnya susah, harganya melonjak, dapetinnya melunjak. Melonjak karena harganya biasanya 3 juta, pas COVID 60 juta satu ampul. Ayah saya butuh 23 ampul, persis kayak ulang tahun hari ini. 23 60 juta kali 23 berapa miliar. Tapi buat ayah saya bayar dok. Cari barang ketemu di hari tanggal 16 tuh. Jam 7 malam sampai barang, jam 9 mau disuntik, jam 8.05 meninggal dunia. Di daun. Ayo kata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, anak siapa ini? Bang Mail, temannya Upin Ipin. Mail, ya. Saya cuma mau ngasih tahu begini, ini tahadus binikmah ya. Buat saya, bapak saya udah berhasil, emak saya udah berhasil ngedidik saya. Tinggal saya nih, berhasil nggak ngajarin 3 anak saya? Itu saya suka mikir gitu. Kalau emak saya alhamdulillah udah berhasil deh. Minimal saya udah bisa baca Rabbi gfirli wali walidayya aja udah alhamdulillah. Bisa baca Fatihah alhamdulillah. Bisa tahlil baca Yasin udah alhamdulillah. Saya kirimin buat orang tua saya udah alhamdulillah. Berarti dia berhasil tuh jadi orang tua. Nah tinggal nih saya sama istri saya, berhasil nggak nih ngedidik 3 anak saya? Ketar-ketir kita, khawatir. Itu yang Allah suruh, khawatir aja dulu. Kalau khawatir ntar jadi takut. Kalau takut jadi waspada. Kalau waspada antisipasi. Antisipasi langsung apa? Beraksi. Ereksi lagi lu
Tahu-tahuan ereksi. Apa? Beraksi. Beraksi. Apa aksinya? Ya ini. Dah titip ke pesantren. Kita cari duit biar anak kita bisa sekolah. Kita cari uang biar anak kita bisa beli kitab. Kita cari rezeki biar anak kita bisa lanjut nanti mau ke Mesir, mau ke Yaman, mau kemana lagi? Sudan, mau kemana lagi? Singapura, Singaparna, luar negeri, luar nagrek, terserah. Palestina, itu lagi konflik. Iya. Mau kemana lagi? Bebas, sekolahkan. Siapa tahu nanti pas kamu sudah besar, Palestina sudah merdeka, Israel sudah tumbang. Amin ya Rabbal. Kita nggak tahu juga berapa tahun kemudian kan, setelah anak-anak kita pas sekolah mau kuliah. Nabung dari sekarang. Tuh, beli emas, tabung. Emas yang 24 karat atau yang 22 karat, 18 karat, asal jangan emas sekarat. Itu emasnya mau meninggal udah. Kayak gini tuh. Saya cuma mau ngasih tahu, saat itu kondisi ayah saya juga tidak sedang baik-baik saja. Tapi saat itu dokter kasih saran beli obat, saya beli. Tapi pada akhirnya memang harus pergi meninggalkan dunia ini. Ada banyak anak yang kadang-kadang gak usah ngeluarin miliaran. Bapaknya datang minta uang 10.000 aja, anaknya gak kasih. Padahal duitnya banyak. Ada orang tua yang datang numpang makan, numpang lagi istilahnya. Itu bapak kamu numpang mulu di sini makan, numpang, udah kayak gembel, dibikin kayak gembel tuh, bapak emaknya, seolah-olah dia bukan orang dalam, tapi orang luar. Jangan ya sayang ya, cinta, cantik, tuh, calon istri orang. Mau kan jadi istri orang? Jadi istri kuda. Nih calon suami orang ya, harus berbakti sama orang tua. Saya tuh nggak pinter di pesantren, saya sadar diri nggak pinter. Tadi saya cerita sama Kiai Musuh, nggak pinter saya ini. Tapi saya tahu jalur cepat, jalur VVIP. Ada orang bukan menteri, ada orang bukan pejabat, tapi bisa masuk istana berkali-kali. Tukang pijit. Presiden capek, mana itu tukang pijit? Kapan aja dia bisa datang. Tukang cukur, dia datang ke istana. Tukang pijit, dia datang ke istana. Tukang foto, cepret, masuk ke istana. Bukan pejabat, tapi punya akses VIP ke istana. Saya sadar, saya bukan orang pinter. Ranking saya, ranking pertama dari terakhir. Kalau boleh 30, ya di 30 itulah saya. Untung nggak dikasih 32. Plus 2 itu. Ternyata teman-teman yang bodoh juga banyak. Ini kalau persaingan dengan teman-teman yang bodoh, waduh, teman saya yang lebih bodoh, saya kalah saing. Saya tambahin nakal. Jadi saya sudah bodoh, nakal lagi. Tapi jangan diikutin ya. Nasib orang beda-beda. Nah, jangan diikutin. Ini cerita. Saya tuh kabur tiap malam minggu, lompat dari pagar. Makanya nih adik-adik santri di sini kan berbaur dengan masyarakat ya. Kabur tinggal kabur, tapi nggak ada yang kabur kan? Emang niat nyantri kalian semua ini. Alhamdulillah. Saya kabur lompat, pakai sarung, dalamnya pakai celana. Pas jadi ustadz aja nih nggak pakai celana saya. Gue bilang pakai juga lo nggak tahu kan? Lompat celana tuh, langsung gulung sarung, umpetin, set. Pergi saya ke pasar, nonton saya film, layar tancap.
Masih ada nggak kayak tancap di sini? Masih ya? Tancap nonton. Pulang pas subuh udah, pagi-pagi udah, plaklok, kepret, plak. Senang saya dulu digamparin Kiai, mah senang saya. Disiram, maaf ya, tai bebek, tau nggak tai bebek? Itu di pesantren tuh ada kolam ikan. Bila ingin melihat ikan, itu di dalam kolam. Ini susah dibersihkannya karena ini kolam, di atasnya bebeknya eok di kolam itu dimakan sama ikan. Nah, air itulah buat nyiram saya. Wah, kebayang nggak di sini? Wah, tai bebek dijemur ya. Ini kasih apa namanya nih, tulisan kabur malam minggu udah diri ya. Lama-lama kan Kiai kasihan juga ngelihat saya. Ya Allah, nih anak udah bego, nakal lagi. Saya dibilang bego ya bego, dibilang cerdas ya mungkin cerdas. Jalur itu saya ambil biar dapat perhatian. Tiap malam Jumat Kiai saya itu Yai Nur itu kan ke Tangerang. Itu jam 11 jam 12 itu nongkrongnya di masjid. Yang lain udah pada tidur tuh habis mutolaah. Saya ke masjid, saya tongkrongin, saya pijitin tuh Kiai sampai ketiduran. Belum jadi soulmate, belum, masih sompret dulu. Tapi saat saya mijit, kira-kira husnuzon saya Kiai doain saya nggak dah? Doain nggak? Doain. Itu yang saya bilang jalur VIP. Iya. Itu jalur VIP, jalur cepat. Diperhatikan, didoakan, itu jalur cepat. Tapi jangan diikutin. Bagusnya kamu sudah pintar, baik sama Kiai, baik sama Bu Nyai itu. Jangan ngikutin bodohnya dan akalnya. Tapi sudah pintar, baik, nanti diperhatikan. Itu jalur cepat. Dua itu yang istri saya tidak bisa intervensi, apalagi menghak veto. Kalau PBB itu ada pemilik hak veto, Amerika diantaranya. Nah, istri saya tuh dua ini kalau sudah berurusan guru dan orang tua, no, dia nggak berani itu sama saya. Tapi urusan yang lain dia berani sama saya. Tapi urusan orang tua dan guru dia nggak berani. Apapun berapapun yang saya kasih ke guru saya, yang saya kasih ke orang tua saya, dia nggak pernah mau tahu. Dan dia nggak pernah marah kalaupun tahu. Harus begitu kamu. Dan kamu juga harus begitu santri besok. Kenapa? Ridallah fi ridal. Itu sudah ilmunya. Kalau dia redo tuh Allah. Kalau dia sayang mak bapak kita, sayang tuh Allah. Itu resep. Dan dipelajari di pesantren. Makanya kita kadang juga bingung nih, anak santri ngaji, besok jadi menteri. Ngaji, besok jadi wakil presiden. Ngaji kerjanya jadi anak band. Ngaji jadi bupati, jadi gubernur. Memang aneh bin ajaib. Aneh tapi nyata. Bersinar. Memang begitu. Karena banyak santri ngambil jalur cepat, jalur VIP. Dia tahu bakti sama orang tua kayak apa, fadilahnya. Dia tahu khidmat sama kiai sama nyai kayak apa fadilahnya. Sehingga hidupnya tuh bet. Gitu aja. Nah, dulu saya begitu tuh. Makanya begitu udah nikah, saya cuma pesan, kamu boleh atur saya yang lain, tapi tidak dengan dua. Guru saya dan orang tua saya. Jauh sebelum kamu, saya sudah lebih dulu kenal guru saya. Jauh sebelum kamu ada, saya sudah lebih dulu ada keluar dari rahim emak saya. Satu cerita, saya pernah diminta istri saya tas. Tasnya lumayan mahal. Dia pengen seperti yang lain, teman-teman nih. Harga tasnya 25 juta. Saya bilang gak usah. Ngapain? Tuh ibu-ibu tasnya murah-murah tapi ngangkut makanannya banyak.
lebih manfaat, biar murah. Tapi kue pepe, onde-onde, kue lapis, sampai toples-toples yang punya hajat juga masuk. Coba kalau tas mahal, kan malu masukinnya. Mending yang murah, apa aja masuk. Karung aja masuk karung ke situ. 10 menit kemudian, Kiai saya telepon. Kiai telepon. Solmed, ya bah. Ada di mana? Di rumah bah. Ayo ke pesantren, siap bah. Jangan lupa bawa 25 juta buat abah. Masya Allah. Bini saya minta tas 25 juta, saya nggak kasih. Kiai saya minta di 25 juta, saya bawain tuh cash. Geleng-geleng tuh bini saya. Tapi dia nggak bisa marah. Tapi kalau tar ada duit, kasihlah istri kita ya. Senang-senangin ya. Setuju nggak ibu-ibu? Kan sudah diikhlaskan. Kita sudah khidmat sama guru. Kita sudah bakti sama orang tua. Senangnya kita karena bakti kepada orang-orang tersebut, beliau-beliau tersebut, sehingga Allah senang, bagi senangnya lah sama istri, bagi senangnya sama anak. Makanya bukan cuma orang tua saya, mertua saya juga saya kasih. Dan saya itu punya sifat sayang. Jadi setiap mau ngasih istri itu rasanya sayang. Kalau buat orang tua saya tiap mau ngasih istri kok selalu muncul gitu rasa sayang. Kok sayang ya? Enggak lah ya, suamimu enggak gitu ya, benar-benar penyayang ya, bukan sifat kok sayang. Nah itu saya mau cerita. Itu terjadi pada saya karena emak bapak saya dulu berjuang mondokin saya, nahan sakitnya rindu, sakitnya kangen, menderitanya berpisah. Apalagi saat SD saya sekolah di Gresik, Jawa Timur, di Mambaul Hisan. Jauh, belum ada tol, masih pakai spur. Gresik, Jawa Timur. Itu zaman saya SD. Karena saya nakal. Maka bersyukur ibu bapak yang punya anak nakal. Karena biasanya yang nakal itu yang ditaruh di pesantren. Asal tahu ilmunya. Iya Kiai, itu sebetulnya sinyal kasih sayang Allah. Ketika anak kita nakal, kan sebel tuh. Oh, gue masukin lu ke pesantren. Orang sebel pasti biar daripada di rumah. Udah nggak kangen lagi kan, tapi dia belajarnya benar. Jadi kalau punya anak nakal, alhamdulillah nakalnya anak. Gue pesantrenin nih. Makanya bapak saya tega melempar saya ke Gresik karena saya nakal. Nggak bisa tuh tiap sore pokoknya ada aja yang pala anak orang pecah. Berantem batu ambil batu, pak, bocor. Datang ke rumah saya, dilempar warung bapak saya, jeger, pecah kacanya. Saya yang berantem sama anaknya, bapaknya yang ngamuk ke rumah saya. Malu. Ribut. Wah, pura-pura, wah melayangan, saya sengkat anak orang. Wah, jatuh, kenapa dia jatuh nih? Buang badan saya, padahal saya yang nyengkat. Dulu tuh, kelakuan saya tuh. Ya, sholat, maaf nih, sentil. Oh, lagi sujud gitu begini, gitu. Jangan diikutin tuh zaman dulu tuh. Dia ngejerit tuh orang yang sujud, sentil. Jahil banget memang. Nakal saya. Saya karena nakal pesantrenin. Jadi saya ngambil pelajaran, ya Allah. Kadang nakal itu rahmat. Karena sebab nakal kepikiran kan mondokin anak. Coba kalau anaknya baik-baik aja, mau ngapain lah mondokin anak, orang anak saya baik kok. Itu kan yang di pesantren anak nakal semua. Tapi itu sebetulnya luar biasa loh. Kalau saya ngelihat diri saya, iya juga ya. Dulu karena saya nakal saya di pesantren. Mungkin kalau saya nggak nakal, saya nggak di pesantren tuh. Tahu jadi apaan dia sekarang? Udah jadi artis juga saya. Karena nakal. Ya. Jangan atuh. Cerita ini bisa terjadi dan bisa tidak kepada kamu. Karena setiap orang nasibnya beda. Sebagaimana nasabnya juga beda. Ya.
Ini cuman mau ngasih spirit, semangat buat ibu bapak. Jadi kadang-kadang kita sebel ngelihat anak kita nakal, bisa jadi itu rahmatnya Allah. Sehingga kepikiran pengen mondokin. Begitu anak dipondokin, esok insya Allah jadi anak benar semua. Jadi orang alim, orang soleh, orang soleha semua. Amin. Itu. Nah sekarang nurun nih ke anak saya. Tiga-tiganya lagi diborong. Sultan HP lagi, Masya Allah. Sekolah TK aja belum lulus udah 4 sekolah dia masuk. Di sini dikeluarin, di sini dikeluarin, sampai di Kerawang pesantren 4 bulan. Kiainya nggak betah. Kan santri nggak betah, ini kiainya. Pak Ustadz, rasanya cocok Pak Ustadz aja yang ngajar anaknya. Kenapa Kiai? Ini tiap malam anak orang diinjak-injak Pak Ustaz. Astagfirullah. Karena bapaknya mungkin ya. Ya sudah mau gimana, orang Kiainya udah nyerah. Romerta. Itu masih sejalur tuh dengan Mambaul Hisan. Masuk lagi sekolah internasional. Apalah lagi internasional. Anaknya kalem-kalem. Anak saya kursi orang ditebalikin, yaitu anak Cina ngamuk emaknya. Ini kan banyak tuh teman-temannya orang-orang Cina semua, ngamuk, dijeburin lah ke kolom. Hari ini kirim surat, besok saya datang ke sekolah. Saya bilang anak saya, Sultan hebat, emang pinter. Walaupun lagi sebel, orang ngundang ayah 3 bulan. Tapi kepala sekolah cukup 1 hari. Hari ini surat datang, besok ayah datang. Hebat. Makanya saya pondokin anak saya. Karena nakal. Nah 2 nih sekarang nih. Akil Mahir yang kembar. Oh, kalau saya pulang, udah digebukin saya. Pukulin, bang. Itu kejam itu, tampol apa, wah. Kalau tidur ngebanguninnya di smackdown, tidur di smackdown. Untung anak gua loh, bukan anak gua sepak loh. Untung anak gua sendiri. Aduh, pura-pura meninggal saya. Masih dipukulin, bangun ayah, nggak bangun. Dipukulin saya tahan. Maaf nih, anak saya yang kecil, diambil ludah, ditaruh ke mulut saya, hidung saya. Masya Allah, ya bangunlah saya. Dipukulin saya kuat, dikasih jigong nih. Waduh, pinter nih, pinter kamu. Padahal nakal kan, pinter kamu saya bilang, cerdas kamu. Itulah kalimat yang Allah sampaikan di akhir waliyaqulu qaulan sadida. Banyak orang tua yang gak kuat sama anaknya, akhirnya ngatain anak sendiri, nyumpahin anak sendiri, ngelaknat anak sendiri. Anak orang nakal, pinter anak ibu, nakal. Itu ciri-ciri orang pinter. Iya nih mecahin TV, itu pinter. Yang dipecahin TV murah, ngeganti TV baru gitu. Berarti kan pinter anak ibu. Anak orang dipuji-puji, anak sendiri pas nakal dikatain apa? Monyet, setan, monyet, jemrik, memedi. Itu anak sendiri dikata-katain, anak orang dipuji-puji. Nggak tahan lisan kita. Disuruh Allah ngomong yang baik-baik, ngomong yang benar-benar. Kalau nggak sanggup ngerawat ngedidik, udah taruh aja di pesantren dah. Ada puyeng-puyeng loh. Makanya banyak anak kiai kadang-kadang di pesantren temennya, bahkan di pesantren muridnya. Padahal muridnya belajar sama beliau, muridnya punya pesantren, tuh anaknya dititip. Padahal tuh kiai muridnya, karena nggak gampang didik anak. Itu sekelas anak kiai. Anak istri itu kan bisa jadi musuh. Ngajarin anak sendiri, galak sedikit emaknya marah. Apa? Ngomel-ngomel. Capek nih ngelahirin, bertaruh nyawa kata bininya. Ngapain kamu ngomel-ngomel?
macam-macam kamu, saya boikot kamu ntar malam. Orang lagi boikot Israel, ini suaminya diboikot juga. Nggak jadi tuh lakinya, marahin anaknya. Apalagi emaknya bilang, udah jangan didengerin bapak sia. Bapak sia juga dulu sama kayak sia gitu. Dia malah ngegosip sama anaknya. Udah bapak kamu emang gitu, sok bersih, padahal mah bapak kamu lebih nakal dari kamu. Gitu, lah malah ngomongin bapaknya. Udah kamu nggak usah pulang malam-malam, pulang pagi aja, disuruh pagi. Dulu juga bapak kamu sama mama 3 hari 3 malam nggak pulang begitu. Malah ngegosip. Tuh. Demi nyelamatin anak, emak membela. Tapi kalau emak yang ngomel, kamu ngomel-ngomelin anak, apa kata emak? Disik, kan saya yang ngelahirin gitu. Saya yang ngelahirin katanya. Dia nggak tahu. Mana bisa kamu ngelahirin kalau nggak ada dia? Ya. Musuh. Akhirnya anaknya bangor dah. Bagi istri, berat ngajarin bini. Saya mendingan ngajarin bini orang deh nih. Ini bini orang semua kan. Enak ngajarin istri orang tuh enak. Pasti manggut-manggut. Iya Pak Ustadz, benar Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, benar Pak Ustadz. Coba bini saya tahu semua apa yang terjadi, apa yang ada di dalam. Coba suami ibu ngajarin ibu, berisik loh, nyuruh-nyuruh gua bangun, lu aja ngorok. Udah lah, gak usah ngajarin sholat deh. Sholat lu aja cuma 2 kali setahun, Idul Adha sama Idul Fitri, plus sholat jenazah 4 takbir. Mau ngomong apa itu bapak? Kalau bapak ngajarin bininya ngomong begitu. Makanya saya aja itu ngasih ustazah kursus. Sekarang lagi saya suruh dia ke Malang, pesantren, walau 3 hari, sebulan kadang 7 hari. Kalau nggak ke sono saya taruh tuh ustazah tiap hari Kamis. Saya kasih tuh pesan sama ustazah, tolong ustazah carikan bab dosa istri durhaka gitu. Sebab kalau suaminya ngomong belum tentu dengar, tapi kalau ustazah ngomong, waduh, ntar kalau istri saya nangis ketemu saya tambahin amplopnya ustazah, beres udah, yang penting nangis. Ya susah, ya gampang. Maka bersyukurlah Miftahul Aziz ada di tengah-tengah kita. Semoga meringankan beban kita di akhirat, menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah yang berat, yang besar ini yang dititipkan kepada kita semua para orang tua. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya memang sudah jam 11:30 ya, 11:30. Kita doakan saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan kemenangan, kekuatan, diberikan oleh Allah ketabahan. Kita ini nyari anak secapek-capeknya paling di rumah tetangga anak kita, paling mampir ke warung, paling pergi ke rumah temennya. Tapi di sana orang tua nyari anaknya itu di reruntuhan bangunan yang dibom, diledakkan, diroket, ditank, ditembakkan peluru. Ibu dikejar-kejar utang aja lari, ya ngumpet minta perlindungan. Kebayang nggak mereka dikejar-kejar peluru setiap hari? Hari ini masih bisa lihat bulan, belum tentu besok bisa lihat matahari. Hari ini melihat matahari, belum tentu bisa melihat tenggelamnya matahari. Saking dekatnya kematian, hampir tidak ada langkah kecuali setiap langkah adalah langkah kematian. Bersyukur kepada Allah, didik anak-anak kita biar mereka jadi pejuang, jadi orang-orang yang membawa bendera besar agama ini kelak di kemudian hari, bukan hanya di kancah nasional Indonesia tapi di kancah dunia internasional. Amin ya rabbal.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang mungkin bisa saya sampaikan karena besok saya harus berangkat ke Malang menyusul istri saya. Setelah sudah 4 hari saya di Jawa Barat, malam ini saya di Bogor apa Sukabumi masuknya? Ke Bogor. Besok saya harus ke Malang karena istri saya sudah kangen, sudah memanggil-manggil. Dan doakan dia, kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah. Itu aja ya. Selamat ulang tahun ya. Selamat milad Pondok Pesantren Miftahul Aziz. Doakan kiai-kiai kita, ajengan-ajengan kita, nyai-nyai kita, santri-santri. Mudah-mudahan ibu bapaknya dikasih sabar, kuat menghadapi ujian rindu, kangen yang mungkin begitu berat terasa dan dirasakan oleh orang tua dan kalian semuanya. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.